Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari Samsung dan ini biasanya masuk ke seri yang paling worth it untuk kelas A series. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Samsung Galaxy A34 5G. Ini dia box dari Samsung Galaxy A34 5G yang dimana harganya sekarang semakin lama semakin mahal. Jadi untuk A30 seri sekarang makin mahal karena saya belinya di kisaran Rp4.675.000 untuk yang varian RAM 8GB dan internal di 128GB. Kalau teman-teman gadget perhatikan, ini harganya cukup bervariasi, jadi ada di kisaran 4,6 sampai 4,9 juta rupiah. Soalnya teman-teman gadget harus benar-benar teliti, karena ada yang jualnya dengan charger dan ada yang tanpa charger. Jadi ini saya benar beruntung ya dapat di kisaran 4,6 tapi sudah dapat chargernya. Ini dia untuk chargernya. Soalnya biasanya kalau mau dapat charger itu harganya ada di kisaran 4,9 juta rupiah. Tapi saya beli di 4,7 lah, sudah dapat charger 25 wattnya Samsung. Jadi kalau mau beli A34 harus tanya dulu ya dapat chargernya atau tidak. Ini harus penting banget. Oke, kemudian kita lihat untuk boxnya ini tipis banget karena sepertinya tidak dapat charger. Jadi untuk bagian depannya ini ada tulisannya Samsung Galaxy A34 5G. Kemudian ini smartphone-nya yang dimana saya belinya warna ungu. Jadinya untuk bagian depannya ini berwarna ungu ya untuk smartphone-nya. Kemudian di bagian kanan ini polosan, di bagian kiri ada tulisannya Galaxy A34 5G dan di bagian belakangnya kita dapat bundling XL. Ini dia, dan untuk bagian bawahnya ini ada IMEI dan saya belinya yang warna Awesome Violet dengan RAM 8GB dan internal di 128GB. Oke, langsung aja kita unboxing dulu. Jadi seperti biasa untuk Samsung sekarang boxnya semakin lama semakin simple ya desainnya. Jadi yang pertama dia ada plastik luarnya. Kita buka dulu untuk plastik luarnya. Dan ini dia, kita dapat kartu XL bawaannya. Dan Samsung seperti biasa juga ada dua segel di kanan kirinya. Ini mantap ya, jadi benar-benar tersegel. Jadi jelas apakah ini smartphone-nya masih segelan atau enggak. Teman-teman bisa langsung lihat aja di segel boxnya ini. Dan sudah kita buka. Langsung aja kita unboxing. Ini dia untuk smartphone-nya Samsung Galaxy A34 5G berwarna Awesome Violet. Dan sudah dibuka, ternyata langsung boxnya nempel di ini ya, di kepala boxnya ini. Langsung kita buka untuk box yang pertama. Ini cukup tebal, apakah ada silikon case-nya atau tidak. Langsung kita buka dulu sebentar. Oke, ini yang pertama kita dapat, ini dia untuk pin ejektornya. Jadi ini khas Samsung ya, pin ejektornya seperti ini. Kita lepas dulu. Selanjutnya kita buka untuk boxnya. Jadi di dalamnya ini terdapat, tidak ada silikon case-nya. Jadi seperti biasa untuk Samsung cukup pelit ya, walaupun harga di 4 jutaan. Ini dia yang pertama, kita dapat kabel data Type-C yang dimana biasanya untuk Samsung memang kabelnya tidak begitu panjang ya. Selanjutnya di dalamnya ada buku panduan dan kartu garansinya. Ini dia. Jadi untuk garansi Samsung itu 1 tahun saja. Dan ini dia untuk smartphone-nya Samsung Galaxy A34 5G yang dimana layarnya sudah Super AMOLED, kemudian kameranya 48MP dan sudah OIS dan sudah IP67, jadinya sudah water dan dust resistant. Ini mantap. Langsung kita buka dulu. Oke, ini kita dapat IMEI-nya. Dan ini dia untuk smartphone-nya, ternyata warna ungunya cukup terang ya. Dan saya kurang tahu kenapa kok ini kurang rapih dari Samsung plastiknya. Jadi mohon diperhatikan untuk quality controlnya karena ini kurang rapih ya seperti ini. Langsung aja kita buka dulu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya kadang agak hilang. Soalnya ini lagi agak kurang sehat. Jadi lagi agak sakit tenggorokan ya teman-teman. Tapi tetap unboxing demi teman-teman semua. Jadi ini dia untuk warna ungunya. Ternyata cukup premium rasanya. Start. Kita kletek dulu. Tadi pas pakai plastik masih kerasa agak kurang premium ya. Tapi setelah kita kletek ternyata dia finishingnya doff seperti ini. Dan ada sedikit pantulan cahaya berwarna biru. Jadi ternyata keren untuk warna ungunya. Tadinya saya kira ungu pastel, tapi ternyata ini ungunya ungu doff. Keren kayak gini. Mantap dengan pantulan cahayanya. Dan kalau saya pegang ini sudah solid ya. Jadi ciri khas Samsung untuk bagian kameranya ini ada 3 buah kamera dan ada 1 single flash di sini.
Tidak lupa ada tulisannya Samsung di bawah. Ini dia cukup samar-samar. Jadi smartphone-nya cukup mengotak dan warnanya ini cantik juga. Untuk cowok masih cocok ya warna Awesome Violet ini. Kemudian kita lihat untuk detailnya. Yang pertama untuk di bagian bawah ini ada Type-C, kemudian ada mikrofon dan ada speakernya. Dan tidak lupa untuk Samsung di bagian kerangkanya ini ada plastiknya ya, jadi bisa kita kletek lagi. Ini mantap. Kemudian di bagian kanan ini ada tombol power yang dimana tidak sebagai fingerprint juga, dan ada volume up and down. Apakah fingerprintnya ada di layar? Soalnya untuk powernya tidak ada fingerprint, dan bagian belakangnya juga tidak ada fingerprintnya. Kemudian bagian atasnya ini ada mikrofon lagi, dan ini ada SIM tray-nya. Di bagian kiri polosan saja. Kemudian untuk bagian layar, ini dia untuk layarnya dia masih menggunakan water drop seperti ini. Jadi water drop biasa, kemudian untuk ukuran bingkainya masih agak tebal ya saya rasa. Oke, untuk smartphone-nya cukup terasa premium, walaupun ini series 30-an ya, 34, tapi ternyata semakin terasa premium juga. Mantap. Kemudian kita lanjut lagi, coba kita unboxing untuk charger 25 watt-nya. Jadi teman-teman gadget harus benar-benar tanyain ya, apakah dapat charger 25 watt-nya atau tidak, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Ini dia untuk chargernya, jadi berwarna hitam, dan ciri khas Samsung ada tulisannya super fast charging ya. Saya kira adaptive charging, tapi ternyata super fast charging. Dan dia Type-C to Type-C. Ini dia untuk chargernya. Dia di 25 watt. Oke, jadi lumayan banget sudah dapat charger di sini. Langsung aja kita hidupkan, kira-kira bagaimana pandangan awal dari Samsung Galaxy A34 5G. Ini dia teman awal dari Samsung Galaxy A34 5G, yang dimana untuk layarnya saja saya sudah sangat positif. Jadi yang pertama untuk panelnya sudah menggunakan Super AMOLED dengan resolusi di Full HD+. Bisa dilihat ini warnanya pop-up dan gambarnya cukup tajam, jadi mantap ya. Tidak lupa untuk screen refresh rate-nya juga di 120Hz, jadi ini gerakannya sudah halus banget. Ini pokoknya untuk layar saya rasa ini khas Samsung di kualitas yang cukup premium ya. Jadi untuk layar A34 series ini sudah mantep banget. Dan untuk layarnya juga sudah menggunakan panel Corning Gorilla Glass 5, jadinya sudah lebih tahan baret dan benturan. Ini mantap. Paling negatifnya saya rasa di sini hanya di bingkainya yang cukup tebal, terutama di kanan kirinya. Ini teman-teman gadget bisa lihat untuk kanan kirinya cukup tebal ya, jadi cukup disayangkan. Tapi kalau kita lihat dari kualitas layarnya, ini bisa menutupi dari kekurangan bingkainya yang cukup besar. Oke, jadi untuk layar ini mantap. Kemudian kita lanjut untuk masalah softwarenya, apakah yang terbaru atau tidak. Jadi untuk softwarenya ini dia About Phone, kemudian Software Information. Untuk One UI-nya sudah menggunakan 5.1 dengan Android 13. Jadi seperti biasa untuk Samsung masalah software dia selalu up to date, mantap. Kemudian kita lihat untuk free RAM-nya atau free memorinya kira-kira apakah banyak atau tidak. Kita lihat di device info HW. Jadi yang pertama untuk RAM-nya ini free-nya cukup besar karena ada di 4,7 GB. Jadi yang digunakan hanya di 37% saja. Ini mantap banget untuk UI-nya karena sangat ringan saya rasa. Selanjutnya internalnya free-nya masih di 102 GB. Jadi masalah memori masih sangat lega ya di Samsung Galaxy A34 5G. Kemudian kita lanjut untuk masalah chipsetnya, ini dia SoC, dia sudah menggunakan Dimensity 1080. Jadi mantap, yang terbaru. Untuk fabrikasinya hanya di 6 nanometer saja. Jadi dengan clock speed-nya di 2 x 2,6 GHz dan 6 x 2 GHz. Jadi ini chipsetnya sudah chipset gaming ya teman-teman gadget, nanti bisa tunggu untuk gaming testnya dari Samsung Galaxy A34 5G ini. RAM-nya ini LPDDR4X dan untuk jenis memori flash-nya ini sudah UFS. Jadi mantap, masalah memori, masalah chipset ini sudah sangat mumpuni. Oke, kita lanjut untuk masalah sensornya di sini. Ini dia untuk sensornya. Apakah ada yang disunat atau tidak? Soalnya ini masih banyak positifnya. Dan untuk sensornya ini juga lengkap, jadi ada gyroscope, kemudian magnetik, dan ada sensor cahayanya juga. Jadi mantap, sudah lengkap. Dan kita lihat apakah ada NFC-nya atau tidak. Dan untuk NFC-nya sepertinya tidak ada ya teman-teman. Sebentar, kita cek untuk NFC-nya apakah ada atau tidak. Untuk sensor NFC-nya, ternyata ada NFC-nya juga teman-teman gadget. Jadi sudah ada NFC, sudah ada gyroscope, dan sudah ada magnetiknya juga. Sangat lengkap untuk masalah sensor. Dan kita cek untuk gyroscope-nya apakah sudah hardware atau masih software. Tentu saja untuk masalah gyroscope-nya juga sudah hardware. Jadi untuk gaming ini sangat mumpuni, mantep banget. Dimensity 1080 dengan gyroscope hardware, ini mantap.
Oke, kita lanjut lagi di sini, kita lihat untuk masalah kameranya. Jadi untuk kameranya dia di sini ada lensa ultrawide teman-teman. Ini dia. Oke, lensa ultrawide jadi masih sangat berfungsi di sini. Lensa ultrawide, kemudian untuk settingannya ini cukup simple ala Samsung. Kita lihat untuk masalah videonya yang paling penting karena saya suka video. Jadi untuk videonya maksimal bisa sampai di Full HD 60 fps. Yang pertama bisa sampai 60 fps di sini. Teman-teman bisa dilihat mantep ya. Jadi sudah 60 fps dan maksimalnya bisa sampai di Ultra HD 30 fps. Jadi ini mantap. Kemudian kita lihat lagi di sini sudah ada stabilisasi juga karena dia ada OIS-nya saya rasa. Jadi sudah ada OIS dan ini ada stabilisasi. Jadi kalau kita aktifkan dia langsung nge-lock di Full HD 30 fps. Mantap juga, ini lengkap teman-teman. Kita lihat lagi di sini kira-kira untuk kamera depannya. Untuk kamera depannya maksimal hanya sampai di Ultra HD 30 fps. Jadi tidak ada di 60 fps untuk kamera depannya. Ya cukup disayangkan, tapi untuk kamera belakangnya ini sangat lengkap. Ada 60 fps dan ada stabilisasinya juga. Mantap ini smartphone. Oke, kemudian kita lihat untuk mode lainnya. Untuk mode lainnya tentu ada mode Pro di sini. Bisa dilihat kita bisa mengatur untuk ISO-nya, kemudian kita atur shutter speed bisa sampai di 10 detik saja. Jadi tidak sampai 30 detik, bisa sampai di 10 detik saja, cukup disayangkan. Dan autofocusnya juga bisa kita set manual atau auto. Kemudian terakhir, white balance-nya juga tentu bisa kita atur sendiri. Jadi mode Pro-nya mantap, paling cuma shutter speed-nya aja yang saya rasa masih kurang lama ya untuk detikannya, karena maksimal hanya di 10 detik saja. Kita lihat lagi di sini untuk mode lainnya. Jadi untuk mode lainnya, oke, dia ada Pro Video teman-teman, jadi mantap. Ini jarang-jarang ada di HP A30 series ada mode Pro Video. Ini dia, jadi kita bisa mode Pro yang dimana untuk ISO bisa kita atur sendiri, kemudian untuk shutter speed juga. Dan yang paling penting ini saya rasa di autofocusnya yang bisa kita atur sendiri. Jadi teman-teman gadget bisa video sambil ngatur autofocusnya sendiri, ini mantap. Jarang-jarang di HP 4 jutaan Samsung, terutama di seri A30-an. Soalnya biasanya untuk Pro Video itu mulai ada di seri A50-an. Tapi sekarang sudah ada di Samsung A34 5G ini. Ini mantap. Kemudian kita tes untuk kualitas speakernya, apakah sudah dual speaker atau belum. Langsung aja kita mulai dari sekarang. Oke, jadi masalah speaker ini sudah dual speaker, yang dimana speaker pertama ada di bagian bawah ini dan yang kedua ada di earpiece-nya. Tapi saya rasa untuk di speaker yang kedua ini kurang keras ya, jadinya agak kurang balance. Tapi kalau kita dengar, tadi kualitas speakernya ini sudah mantap. Jadi bassnya terasa, kemudian clarity-nya juga cukup oke. Jadi saya rasa untuk kualitas speakernya ini di atas rata-rata kelasnya. Ini sangat upgrade dari Samsung Galaxy A30 series sebelumnya. Ini mantep banget, jadi untuk speakernya juga sudah dual speaker. Sehingga saya rasa Samsung Galaxy A30 5G ini benar-benar sangat recommended ya untuk teman gadget yang mencari smartphone Samsung yang sudah all around. Jadi sudah chipsetnya mumpuni, kemudian sensornya lengkap, speaker bagus, dan kameranya mungkin juga sangat mumpuni. Jadi saya rasa minusnya paling cuma di layarnya yang masih water drop dan cukup tebal untuk bingkainya, dan tidak dapat charger bawaannya. Jadi teman-teman gadget harus lebih ini ya, teliti untuk mendapatkan charger 25 watt adapternya ini. Jadi sangat mantap. Jangan lupa untuk subscribe juga, soalnya setelah ini akan kita tes lebih lanjut di Samsung Galaxy A34 5G. Oh ya, sorry kelupaan. Jadi untuk slot SIM-nya di sini hybrid ya, bisa dual SIM atau single SIM dan micro SD. Jadi cukup disayangkan karena belum triple slot seperti ini. Oke. Baik, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Samsung Galaxy A34 5G. Coba untuk subscribe supaya lebih semangat lewat konten. Saya bisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.